Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Muta'alim Yanuri, kelas 2 KA28 dengan NPM 14119143, ingin mempresentasikan materi sejarah teknologi informasi. Nah, sejarah teknologi informasi. Pada dasarnya, informasi disebarkan oleh manusia dengan menciptakan sebuah alat, sistem, ataupun kode tertentu agar dapat berkomunikasi dan saling berinteraksi. Pada zaman prasejarah misalnya, informasi disampaikan dan disebarkan menggunakan gambar-gambar atau lukisan-lukisan kecil yang dituliskan pada tembok gua, batu, dan lainnya. Ada pula yang menggunakan bahasa tubuh dengan menggerakkan tangan, bahasa isyarat seperti membuat api sehingga timbul asap atau membuat bunyi-bunyian agar didengar dan diketahui oleh manusia lainnya. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengirim informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Semua perkembangan itu tidak terlepas dari sejarah perjalanan panjang para peneliti maupun para ilmuwan yang berusaha untuk terus memperbaiki dan mengurangi kelemahan dan sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, kali ini kita akan membahas secara detail mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia ini yang akan kita bagi ke dalam 3 bagian. Apa saja? Yaitu masa prasejarah, masa sejarah, dan masa modern. Bagian A, masa prasejarah. Dari tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa prasejarah, informasi yang didapatkan ataupun informasi yang akan diberikan gambar pada dinding gua, batuan, tebing, ataupun tanah yang memiliki kontur keras. Kemampuan mengidentifikasi benda ataupun hal-hal yang ada di sekitar lingkungan pada masa prasejarah tersebutlah yang akan mengkomunikasikan sebuah informasi. Selanjutnya, manusia prasejarah diketahui mulai membuat dan menggunakan alat yang menghasilkan bunyi untuk berkomunikasi. Selain berkomunikasi, alat-alat seperti gendang, trompet, dari tanduk binatang, asap, dan lain sebagainya juga digunakan sebagai penanda ketika bahaya datang. Bagian B, masa sejarah. Dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Pada masa ini terbagi dalam 8 bagian. Antara lain, yang pertama ada pada masa tahun 3000 sebelum Masehi, di mana pada saat itu dimulainya masa sejarah dan para manusia sedikit banyaknya sudah dapat mengeluarkan suara dan berbicara. Informasi digunakan sebagai bagian dari ritual ataupun upacara tertentu. Manusia mulai mengenal simbol atau tulisan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi. Menurut catatan, bangsa Sumeria merupakan penemu pertama dari simbol dan tulisan tersebut. Yang kedua, pada tahun 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno telah menemukan dan menggunakan huruf yang disebut hieroglif untuk setiap ungkapan yang banyak terdapat pada batuan, bangunan hingga pada kulit-kulit kayu dan hewan. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif dari Mesir ini bahkan lebih maju dibandingkan tulisan yang dibuat oleh bangsa Sumeria 100 tahun sebelumnya. Yang ketiga, pada tahun 500 sebelum Masehi. Jauh setelah bangsa Mesir menemukan hieroglif sebagai media penyebaran informasi, digunakan pula tanah liat untuk menulis. Cara penggunaannya adalah dengan menggesekkan atau menggoreskan lempengan tanah liat pada sebuah media atau alat yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Penggunaan serat pohon papirus sebagai alat atau media untuk menuliskan informasi ini karena serat pohon papirus dianggap lebih kuat dan lentur serta tidak mudah rusak. Kini serat pohon papirus ini kita kenal dengan istilah kertas. Yang keempat, pada tahun 1455. Memasuki era manusia yang bisa dibilang hampir modern, dilakukanlah upaya untuk menciptakan mesin cetak yang terbuat dari plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan huruf. Johann Gutenberg adalah orang yang pertama kali mengembangkan mesin cetak dengan plat besi ini. Lalu pada tahun 1830, Augusta Lady Byron bekerja sama dengan Charles Babbage dengan
membuat sebuah program tulisan pada komputer dengan menggunakan mesin analytical yang didesain untuk menerima data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran data. Mesin ini akhirnya dikenal sebagai komputer digital pertama, meskipun penggunaannya masih menggunakan sistem mekanis dan menjadi awal mula terciptanya sebuah komputer digital pertama 94 tahun kemudian yang diberi nama ENIAC 1. Selanjutnya pada tahun 1837, Samuel Morse bernama Sir William Cooke dan Sir Charles Wilson mengembangkan telegraf yang menggunakan kode Morse. Pengiriman informasi ini menggunakan kabel sebagai penghubung antar tempat yang berjauhan dengan waktu pengiriman dan penerimaan yang hampir sama. Akhirnya, apa yang ditemukan oleh Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wilson tersebut memungkinkan informasi dapat diterima dan digunakan tanpa dibatasi jarak dan waktu. Lalu pada tahun 1861 ditemukanlah sebuah metode untuk menampilkan informasi yang berbentuk gambar. Agar gambar tersebut dapat bergerak, sebuah sistem program bekerja dengan cara memproyeksikannya ke dalam sebuah layar. Penemuan ini merupakan awal mula ditemukannya teknologi film yang terus berkembang setiap tahunnya, dan bahkan kemajuan dari teknologi film sekarang ini seolah membuat semua adegan film terlihat nyata. Lalu pada tahun 1876, Melv Dewi mengembangkan penulisan desimal, dan setahun berikutnya atau pada tahun 1877, Alexander Graham Bell mengembangkan telepon untuk digunakan secara umum. Edward Muybridge pada tahun yang sama juga menemukan fotografi berkecepatan tinggi, hingga akhirnya pada tahun 1899 pertama kalinya digunakan sebuah sistem penyimpanan data yang terbentuk pita magnetis. Nah, bagian ketiga, masa tahun 1900-an atau masa modern. Selain itu, pada masa 1900-an, teknologi informasi makin berkembang pesat. Berikut adalah perkembangan teknologi informasi pada tahun 1900-an antara lain. Yang pertama, pada tahun 1923, Dworkin menciptakan televisi untuk pertama kalinya dengan bentuk tabung dan berukuran cukup besar, dengan pewarnaan yang masih hitam putih. Lalu, pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sebuah pengkodean menggunakan sistem hypertext. Lalu pada tahun 1946, berhasil dikembangkan sebuah komputer digital pertama di dunia yang diberi nama ENIAC 1. Lalu pada tahun 1948, sekelompok peneliti di sebuah perusahaan bernama Bell Telephone berhasil mengembangkan transistor. Lalu pada tahun 1969, University of California (SRI), Stanford, University California of Santa Barbara, dan University of Utah berhasil mengembangkan sistem jaringan internet yang pertama dengan menggunakan 4 titik dengan kekuatan 50 kilobyte per second. Lalu pada tahun 1972, Ray Tomlinson berhasil menciptakan sebuah program pengiriman surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang hampir bersamaan, yang kita kenal dengan nama email. Lalu pada tahun 1991 dan 1992 dibentuklah komunitas internet pertama kali oleh CERN, dan pada saat itu juga diperkenalkanlah istilah WWW atau World Wide Web. Dan kini teknologi informasi seolah tidak bisa dibendung lagi dan akan terus melaju dengan pesat. Untuk itu, kita harus tetap berani mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi. Karena perkembangan teknologi pada dasarnya memiliki tujuan untuk mempermudah setiap kegiatan dan aktivitas manusia. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pengenalan komputer. Di sini
komputer sendiri diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Kehidupan manusia saat ini nampaknya sudah tidak dapat lagi dilepaskan dari teknologi, khususnya komputer. Bahkan, banyak peralatan berbasis komputer saat ini yang umum digunakan dan dimiliki oleh masyarakat. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Nah, dapat disimpulkan lagi, komputer itu alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, dan bekerja secara otomatis. Lalu di sini ada bagian pengolahan data elektronik. Pengolahan data elektronik dengan menggunakan komputer terkenal dengan nama pengolahan data elektronik, disingkat PDA atau Electronic Data Processing, disingkat lagi EDP. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya. Lalu di sini juga ada siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output. Di sini ada bagian origination. Tahap ini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan data ke dokumen dasar. Lalu bagian input. Tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input. Lalu processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemproses, yang dapat berupa menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Lalu bagian output. Tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output, yaitu berupa informasi. Lalu bagian distribution merupakan proses dari distribusi output pada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Nah, storage itu merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat digunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Lalu di sini ada sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer. Nah, sistem sendiri itu adalah jaringan dari elemen-elemen yang berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan dari sistem tersebut. Tujuan dari sistem komputer ya adalah untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Nah, elemen-elemen dari sistem komputer itu ada hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware. Nah, hardware itu sendiri adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Contohnya kayak monitor, keyboard, atau mouse, dan lain sebagainya. Dan ada juga software. Software itu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data, misalnya kayak Microsoft Windows, Microsoft Office, atau Internet Explorer. Lalu ada brainware. Di sini manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar, misalnya penjumlahan atau pengurahan dengan waktu yang sangat cepat. Lalu ada penggolongan komputer. Berdasarkan data yang diolah, itu ada analog komputer. Komputer analog digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik seperti arus listrik,
temperatur, kecepatan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua ada digital computer. Data pada komputer ini diterima dalam bentuk angka dan huruf. Komputer ini biasanya digunakan pada aplikasi bisnis dan aplikasi teknik. Kelebihannya, proses data lebih tepat dan dapat menyimpan data, dapat melakukan operasi logika, output berupa angka, huruf, grafik, maupun gambar. Nah, yang ketiga itu ada hybrid computer. Hybrid computer itu adalah suatu komputer yang mampu menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Komputer ini merupakan kombinasi dari komputer analog dan komputer digital. Nah, itu tadi berdasarkan data yang diolah. Nah, selanjutnya ini berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu ada special purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Program komputer sudah tertentu dan sudah tersimpan di dalamnya. Contohnya kayak komputer yang digunakan untuk menimbang berat dari suatu paket, merubah beratnya ke bentuk digital, dan menentukan biaya pengirimannya. Yang kedua itu ada general purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, dapat menggunakan program yang bermacam-macam pula. Contohnya kayak personal computer. Nah, ini berdasarkan ukurannya. Ukurannya itu ada microcomputer, disebut juga dengan personal computer. Komputer mikro umumnya adalah single user atau pemakainya tunggal. Nah, kedua ada mini komputer. Komputer mini dapat bersifat multi-user atau pemakainya banyak. Nah, sebuah komputer yang dapat mempunyai beberapa terminal dan dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Tiap-tiap terminal itu dapat diletakkan di tempat terpisah yang dihubungkan dengan pusat komputernya. Yang ketiga itu ada small computer, disebut juga dengan nama small scale mainframe computer. Kebanyakan menggunakan sistem multiprogramming, multiprocessing, dan virtual storage, dan serta bersifat multi-user dengan jumlah terminal sampai ratusan buah. Nah, yang kelima ada large computer, disebut juga mainframe computer atau large scale mainframe computer karena bentuk fisiknya besar seperti lemari. Komputer ini digunakan pada perusahaan yang besar karena kecepatan dan besarnya memori komputer ini memungkinkan melakukan time sharing, yaitu ratusan pemakai dapat menggunakan komputer ini serentak dari terminal masing-masing pada saat bersamaan. Nah, yang terakhir itu ada superkomputer. Penggunaan superkomputer memungkinkan penerapan sistem time sharing yang lebih efektif. Ribuan terminal dapat dihubungkan dengan superkomputer dan ribuan pemakai dapat menggunakannya secara bersamaan. Contoh, Cray One komputer yang dibuat oleh Cray Research. Nah, di samping itu juga komputer memiliki kemampuan mempunyai ingatan atau memori yang besar. Tabel satuan kapasitas memori komputer itu 1 byte mencapai 1 karakter, 1 kilobyte itu 1024 karakter, 1 megabyte itu 1024 kilobyte, 1 gigabyte itu 1024 megabyte, 1 terabyte itu 1024 gigabyte. Selesai sudah nih materi tentang sejarah teknologi informasi. Saya Muhammad Fakih Muta'alim Yanuri dari kelas 2K28 ingin mengucapkan terima kasih selaku mahasiswa kepada Ibu Dian Gustina, dosen mata kuliah Inovasi SI dan New Teknologi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.